Oke, Jo, udah siap belum? Siap. Oke. Selamat apa nih? Selamat malam. malam. Pagi, siang. Kayaknya lebih ke kalau lihat jam sih jam 7 sih ya. Ya ini di tag di jam 7 ya. Jam 7. Oke, buat para pendengar, pokoknya selamat datang, selamat menikmati Podcast kita. podcast. Jadi ini adalah podcast berjudul Podcast Jujur, di mana kita akan bahas beberapa hal di sini. Benar. Bersama Chef Joe, yang tentu Baik. saja harapan kita adalah semua yang ada di sini adalah jujur. Benar, harus jujur. Ini ada Chef Joe Bahtiar dari Master Chef Season. 9. Ya, juaranya nggak usah disebut lah ya, karena Juaranya jauh sih. oh ya, Master Chef lagi Chef Joe ini baru aja nikah. Yes. Sangat tidak umum pernikahannya karena dilakukan di bulan Ramadan. Yoi, karena murah. Ya murah karena bulan Ramadan jarang Iya. ada yang melakukan pernikahan di situ, jadi Benar. wajar gitu. Tapi gimana, pernikahan aman? Pernikahan aman, emang agak itu ya. Gimana adrenalin tegang gitu. Tegang kenapa? Tegang gitu pas kalau dibilangnya ijab kabulnya gitu. Ijab kabul. Ya ibaratnya ijab kabul itu tegang. Ijab kabul. Oke, pembahasan kali ini tuh yang lagi hot banget terkait tentang reviewer jujur. Reviewer jujur yang mana nih? Reviewer makanan. Reviewer makanan soalnya ada banyak sekarang reviewer makanan. Iya, kok bisa banyak ya sekarang? Iya. Sampai kayak orang-orang awam aja dia melabeli dirinya sendiri reviewer makanan. Oke, berarti menurut kamu si kode biru itu juga orang awam? Kalau backgroundnya ya, Hmm. secara jujur aku nggak tahu. Oh, secara jujur kamu nggak tahu Nggak backgroundnya? tahu backgroundnya. Cuman secara informasi gitu Ya. kan, dia tuh bukan chef gitu. Tapi? Cuman kakaknya apa adiknya gitu yang chef gitu kan. Oke, kita telah dulu nih masalah konotasi chef ya. Ya. Kan ada istilah chef, tapi kalau ku baca-baca juga ada yang bilang, oh belum chef tuh. Chef itu kan ada kastanya tersendiri ya. Apa sih bedanya chef sama juru masak sebenarnya? Kalau chef itu dia lebih ke memimpin satu kondisi kitchen gitu kan. Dia pemimpinnya yang bertanggung jawab atas semuanya gitu Iya. kan. Dari kalau segi masakan semua udah pasti tanggung jawabnya gitu kan. Dari segi administrasinya gitu kan, dia bertanggung jawab gitu kan. Pengadaan barangnya gitu kan, menentukan oh hari ini belanja ini gitu. Salah satu itu juga. Jadi lebih ke bertanggung jawab atas berjalannya kitchen lah. Si pemimpin. Kalau juru masak berarti Juru masak dia ya yang masaknya gitu, yang masaknya. Rata-rata chef itu udah gak terjun ke operasional jatuhnya gitu. Dia lebih mantau berjalannya operasional. Nah yang terjun ke operasional itu ya juru-juru masaknya. ya. Soalnya beberapa orang juga yang kerja di kitchen langsung dalam tanda kutip ya mengaku dirinya chef juga kan. Ada juga yang kayak, oh gue kerja di kitchen nih, berarti gue chef gitu. Lu setuju nggak dengan itu? Kalau melihat pandangan orang awam gitu ya, karena nggak mau ribet ya setuju-setuju aja deh. Ya. Cuman kalau dia sama-sama orang F&B gitu kan, mengerti dunia F&B, agak lucu sih. Mereka langsung melabeli dirinya itu chef gitu. Oke, termasuk yang kasus yang baru ini ya. Soalnya kalau aku lihat backgroundnya katanya dia pernah kerja di kitchen atau ngaku chef nggak sih? Si kode biru nggak ya? Kalau secara omongan aku chef kayaknya aku belum pernah dengar karena aku juga gak begitu doyan kontennya karena kontennya terlalu gergetan. Oh ya kayak gimana? Kemana? Arah. Ini dia arah-arah. Ya. Ini termasuk review juga ya, karena di acara ini kita kebetulan dikirimi juga sama Gaga. Oh iya. Gimana kalau semangat makan Gaga? Semangat. Gaga. Nah, ini sebelah kita ada yang mau ngasih makanan nih. Oh. Mangga A. Oh iya. In frame gak dia?
dia masuk. Nggak tahu dia emang pengen nyolong masuk sih sebenarnya. Terima kasih ya. Yang tadi masuk itu Vio ya? Iya, dia punya konten juga di Segame Lagi, bisa dilihat lah. Bisa lihat. Nanti tinggal cek di link deskripsi aja kalau mau. Ya, ini ada kiriman juga dari Migaga. Ya untung ya Jo ya, jadi dari pernikahan biasa makan sisa catering, sekarang makan mie gaga dalam 1 minggu. Gak. Sambil makan nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa lah, santai aja. Nggak apa-apa ya. Kan ini sekalian juga. Jadi di podcast Jujur ini tuh kita nggak cuman podcast, tapi juga nanti bagi siapapun yang pengen ngasih makanan ya silakan, nanti kita langsung review langsung to the point. Iya, di podcast kita nggak ada edit di sini, langsung ngobrol lah, sambil kita ngobrol sambil Chef Joe, Chef Joe ini menyicipi makanan yang ada gitu ya. Dan kebetulan sekarang yang adanya mie gaga gitu. Balik ke topik nih. Okay. Kita ngomongin masalah review ya. Hal ini kan jadi banyak perdebatan ya. Sampai akhirnya adalah si Kotblu ini menyenggol beberapa pelaksana F&B. Banyak yang khawatir gitu. Ini review-review ini banyak yang, bahkan aku pernah lihat ada satu konten yang dia itu bahkan membahas efek dari datangnya si Kotblu. Jadi dia ngasih tahu jadi sepi atau segala macam dan nah itu menurut Joe, Chef Joe, sorry ya kalau nggak pakai chef ya, tadi maaf ya, nggak apa-apa ya. Ya menurut Chef Joe itu gimana sih soal konten-konten review makanan ini khususnya yang lagi rame di Kotblu? Sebenarnya kalau untuk reviewer ini untuk pandangan pribadi ya, disclaimer dulu nih, pandangan pribadi gitu. Nge-review itu nggak apa-apa, cuman harus tahu tata krama, attitude gitu. Itu tetap harus digunakan gitu. Kayak assalamualaikum dulu. Ya assalamualaikum gitu kan, saya cobain ya. Nih kayak contoh, misalnya gitu kan, wah mie ini gak enak gitu kan. Enggak dong, masih enak, gagal kan? Kan misalnya. Oh, ini misal. kan kita berarti ini nama produknya misal. Misal. Ini kan mie gaga kan? Bukan mie gaga, ini misal. Ya, misal. Punya si Isal. Nah, jadi gini, ini coba sebagai contoh kalau seandainya saya jadi reviewer gitu kan. Reviewer jujur gitu kan. Ketika nyobain suatu makanan yang gak enak gitu kan. Gak enak. Kita harus pikir penyampaian kita tuh seperti apa gitu kan. Penyampaian kita berdampaknya seperti apa gitu kan. Gimana supaya apa yang kita rasakan bisa nyampe ke si owner, tapi dalam tanda kutip si owner juga bisa memperbaikinya, tapi tidak ada dampak apa-apa ke bisnis F&B-nya gitu. Contoh gitu kan, si misal yang saya rasain ini kayaknya kurang apa, bumbunya kurang banyak gitu kan. Bumbunya kurang banyak, aku samperin lah si Isal yang punyanya, si misal gitu kan. Sal, kayaknya mie-nya bumbunya kurang banyak deh, soalnya terlalu hambar gitu kan. Jadi lebih ke face to face aja. Nah pada saat dijadiin konten, saya cuma cukup bilang, kayaknya mie-nya kurang masuk selera saya deh. Mungkin selera yang lain lebih masuk kali. Ya, atau mungkin bisa dikemas dengan kata-kata kayak, oh ini sepertinya menurut pribadi saya, ini pribadi saya. Ya kurang apa, kasih tahu aja nggak apa-apa. Mungkin berarti poin dari Chef Joe adalah penyampaiannya ya, karena ada beberapa yang mungkin ini bukan karena kontennya sebenarnya fine, tapi mungkin yang diterima kan kadang nggak semua orang punya daya tangkap yang sama ya, atau pemahaman yang sama, sehingga poin-poin tadi takutnya malah jadi opini liar aja gitu. Oh ini berarti makanan ini nggak enak nih menurut si reviewer, makanannya nggak enak, becek, wah kacau. Gak ada hujan, Hah? Gak ada hujan, kan becek tadi. Gak ada hujan, becek. Itu Cinta Laura. Udah jadul banget ya. Oke, kita bahas Cinta Laura jadi review makanan. Oke, lanjut ke masalah reviewer ya. Sehingga ada semacam beef gitu ya antara Kotblu sama beberapa pelaku F&B, sampai akhirnya nih, ini kita tag di tanggal 19, di besok itu akan ada pertandingan. Pertandingan yang lumayan banyak diantisipasi oleh banyak orang, ditunggu sama pelaku F&B sama apa lagi?
sama mantan kontestan MasterChef. Oh, semua semua ex MasterChef juga ini. Ex-MasterChef. Dia juga ini gram semua. Gram. Gram semua. Oh, kamu masuk grup nggak atau udah dikeluarin? Kalau Grup WhatsApp. Grup WhatsApp sih masih ada. Oh, masih ada. Cuman bagian yang suka diam-diam gitu ya. Dia. Kalau disuruh voting nggak mau Enggak, gitu. gitu kan. Lebih ke ya udahlah tahu diri lah. gua Suka mah. ini nggak nge-share cerita lucu gitu. Enggak juga. Nge-share kayak informasi-informasi. Oh, buat grup WhatsApp-nya diam aja gitu. Diam aja, sepi. Ya. Sepi grup WhatsApp-nya. Oke, berarti ex MasterChef ini geram nih dengan ini berarti semua mendukung. Kalau dibilang semua aku nggak tahu ya. Hmm. Cuman beberapa di postingan-postingan Instagram mendukung. Oke, berarti besok itu akan dilaksanakan pertandingan di HSS ya? HSS 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 antara Code Blue melawan Chef Arnold. Chef Arnold. Oke, kita bahas sedikit ya soal pertarungannya. Oke, Chef Arnold lawan Code Blue. Yes. Secara struktur badan atau ini ya, postur aja. Habis lagi, mau lagi. Oh udah. Udah cukup lah, Migaga udah banyak ngasih kita. Udah banyak kasih kita. Kenapa aku pengen cukup segini aja karena sisanya buat besok. Oh, buat besok ya. Nah, sisanya buat besok. Gaga dulu dong. Gak. Nah, berarti secara postur, Chef Joe ini kan termasuk orang yang pernah ketemu langsung sama Chef Arnold. Yes. Secara tekstur Emang Arnold coba agak kriuk sih. Secara postur, Chef Arnold itu gimana sih? Emang kan kalau di TV tuh kayak kalau lihat konten-konten fitnessnya juga gitu. Ini kalau secara postur gitu gimana tuh? Setinggi Joe nggak atau gimana? Setinggi kira-kira sama kayak aku, kira-kira sama kayak aku. Tingginya sama. Dia tinggi, badan sesek gitu, berisi. Dibilang gendut bukan, tapi lebih ke berisi gitu. Sekal gitu badannya. Kalau dulu ya. Dulu liatnya gitu kan, badan sekal berisi. Kayak ibaratnya itu tinggal di olahragain rutin aja udah pasti jadi otot-ototnya gitu. Ya. Dan sekarang kebukti Chef Arnold badannya lebih atletis. Iya sih, terakhir itu ngeliat di podcast yang bahas hal yang sama ya, itu ngeliatnya kayak clean banget gitu, kayak bener-bener kayak sehat gitu, bener-bener wah ini sih udah siap bertarung. siap bertarung sih. Iya, kelihatan Sampai lebih ini. bajunya juga merecet gini. Kayak gini bajunya nih. Oh, itu baju SMA bukan? Hah? Baju SMA bukan? Bukan. Karena ototnya gede. Iya, itu tangannya itu seberapa gede? Maksudnya itu coba tangan kamu kasih lihat. Tangannya Joe kayak gimana? Nah, itu tangannya Chef Arnold berapa kali lipat dari tangan kamu itu? Wah, kalau berapa kali lipat aku nggak tahu ya, karena secara langsung aku nggak pernah megang tangannya. Oh iya sih, sungkan juga kan ya. Sungkan gitu. Pas pengen pegang kayak ya. Mungkin kalau dirimu sebagai penjahit sih mungkin bisa ya. Bisa ya. Chef, Kuntet mau ngukur tangannya dulu. Ngukur tangan gitu ya. Tapi kayaknya kalau sama tangan aku mah gedean tangan dia deh. Segini kayak gede. Oh, ototnya gede banget. Kalau dilihat dari podcast dia ya, itu kan kayak gede banget tuh. Iya ya. Itu kalau kamu dipiting itu kayaknya bisa pingsan sih, Jo. Kalau di PT kayaknya give up tuh. Oke, kita bahas dulu masalah postur ya. Jadi kayak tadi Chef Arnold kalau Code Blue kan dirimu belum pernah ketemu kan? Belum pernah ketemu. Cuma ngeliat dari foto aja ya. Foto ya, podcast. Foto Google, LinkedIn gitu kan. Terus dari TikTok. Ya, dari TikTok gitu. ya. Dan dia juga kan kontennya cuma ngasih lihat makanannya doang kan. Jadi yang kita bisa cek adalah suaranya aja kan. Suaranya doang. Kayak mana? Ya. Ini dia ada. Nah, gitu doang. Oke, dari tebel suara deh antara Code Blue sama Arnold ini lebih menang siapa? Kalau tebel suara gitu kayaknya kalau suara lebih ngebas si Code Blue ya. Oh, lebih ngebas ya. Ngebas gitu kan. Itu jadi senjata khusus. Jadi pas mau tinju itu kayak I'm gonna fuck you gitu. Nggak kebayang sih kalau dirimu di tempat di ring itu tinju langsung gak itu mah dihajar Jogjar. Kayaknya sambil ngepot boleh ya. Ya, sambil ngepot boleh ya, silakan. Ya berarti kalau dilihat dari postur, Jo jagoin siapa? Ini tanpa adanya, walaupun Jo pernah bersinggungan langsung sama Chef Arnold, jangan ada ke arah sana ya. Maksudnya ini
benar-benar secara objektif. Secara objektif. Menurut Jo, Ya. ketika mereka diadukan di dalam ring, kira-kira menang siapa? Ini menurut pandangan aku dan survei aku secara tidak sengaja gitu kan, lihat-lihat Oh, reels iya, gitu iya. kan, gitu kan. Dari segi disiplin gitu, segi disiplin yang aku lihat Arnold lebih disiplin. Terus dari segi postur gitu kan, badan gitu, Arnold lebih jadi badannya. Iya, iya, Otomatis aku dukung si Arnold. Ya, ya. Ya, bukan Secara objektif tapi secara itu ya. objektif, bukan karena dulu aku pernah jadi mahasiswa atau apa bla 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 gitu kan. Pokoknya aku melihat dari segi-segi itu gitu kan, latihan dia lebih disiplin itu kan, badan dia lebih jadi gitu kan. Kalau Coach Blue bukan dia nggak disiplin dia, cuma kan ada parameternya menurut aku sendiri gitu kan. Ya. Oh ini Arnold lebih disiplin. Tapi ini ada satu case menarik ya. Kita kan pernah lihat ada Salt Papi ya. Oh iya. Salt Papi itu kan Oh. banyak orang yang meragukan dengan secara postur ya. Tapi ternyata ketika dia main, wah bisa ngalahin banyak orang. Walaupun sekarang dia jadi benar-benar clean juga ya. Maksudnya dia olahraganya giat dan segala macam. Mungkin basic itu yang apa ya? Bukan basic ya, apa anugerah itu mungkin ada di Coach Blue. Jadi kalau kita melihat kayak oh ini bakal apa namanya? Oh bentar nih ada yang ngasih minum Jo. Oh. In frame kan? Infrared. Tangannya doang. Tangannya doang. Cek dulu itu minum dari mana? Itu air migaga nggak? Air. Oh bukan. Aman. Nah. Dilayani banget di sini. Ini podcast oke ya, dilayani banget ya, makanan Yo, dikasih. thank you banget nih podcast di sini nih. Di mana tempatnya? Di kantor kita? Nggak usah itu nggak usah. Nggak usah. Buat apa ngepromosiin tempat gitu. Tempat buat gini lagi, janganlah. Biar ada tamu yang datang gitu, jadi aku nggak sendirian teling di sini. Oh iya, nanti buat teman-teman Jo yang tertarik buat ngobrol-ngobrol jujur. Ini ngobrol-ngobrol jujur ya. Ngomong jujur dong. Dan ini balik lagi ya, disclaimer buat orang-orang yang dengar di sini. Ini opini ya, bukan berarti ini kan pandangan kita ya. Dan emang konten atau media sosial adalah tempat kita untuk mengemukakan pandangan kita atau opini kita gitu. Ya opini itu bisa menjadi fakta jika kalian setuju. Benar. Bisa jadi fakta jika kalian setuju. Jadi jangan terlalu gampang digiring oleh opini. Di sini kita mah bebas aja ngomong ya. Bebas aja. Yang penting jujur. Iya ya. Yang penting kan kita coba untuk mencari jalan tengahnya nih. Oke, balik lagi ke Salt Papi ya. Dia punya basic yang benar-benar ternyata dia jago banget gitu. Iya. Footworknya bagus. Pas di awal kan banyak diremehin kan dengan bentuk badannya Karena yang badannya ya bulat. iya kurang apa ya, secara looks kurang meyakinkan lah. Tapi ternyata dia bisa menang dan sekarang justru malah fokus di sana gitu. Nah, apakah menurut pandangan Jo, Coach Blue punya potensi itu? Kalau potensinya sih kayaknya aku belum lihat ke arah sana sih. Belum dapat gitu kan. Mungkin baru kelihatan after match nanti gitu. Iya. After match nanti gitu kan baru kelihatan. Iya. Kalau aku sih secara pribadi sebenarnya pengennya yang menang Chef Arnold. Tapi kelihatannya Coach Blue ini punya sesuatu sih. Jadi harusnya kalau nggak hati-hati. Ini kalau kemarin kan dilihat di face to face-nya ya. Iya. Coach Blue itu kan agak sedikit lebih pendek dari Chef Arnold ya. Iya. Kalau jauh. Emang secara postur emang lebih tinggi Chef Arnold. Cuman kalau itu dagu bisa kena, itu sih lumayan sih, pusing pasti karena dia bisa uppercutnya mungkin ya kalau gitu. kalau jarak deket dan momen yang kena sih feeling aku ya. Iya. Coach Blue punya basic yang lumayan mengkhawatirkan juga nih, kayaknya bisa memberi kejutan sih. Karena kalau kita lihat di sosial media pasti orang lebih banyak milih fix itu mah banyaknya dukung Chef Arnold gitu ya. Cuman kalau di ring kan beda lagi ya. Di ring beda lah, kecuali kalau emang di setting gitu. Tapi harusnya enggak sih. Harusnya sih enggak. Ngapain nyeting dipukul orang? Oh iya. Enggak ada. Ya kita tinggal menikmati aja di tanggal 20 nanti. 21. 20 atau 21? 21. Oh 21. April. Ya 21 April ya. Oh ya mudah. Ya berarti 21 April kita tunggu lah gimana hasilnya, dan semoga apapun yang terjadi menang kalahnya ya semoga dari pihak-pihak sudah tidak penasaran lagi ya. Karena ini kan bikin orang-orang penasaran ya kasusnya Coach Blue dan segala macam.
Oke, nextnya adalah takeaway dari Joe sendiri deh. Takeaway apa nih? Ya dari kasus tadi, menurut Joe tuh ini kan tadi ngomongin masalah pertandingannya ya, tapi kita juga jangan lupa kasus di belakangnya gitu. Woi, kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada apa? Kasus di belakangnya mengenai reviewer ini. Perseteruan antara Iya. F&B sama Reviewer ya. Kalau tadi aku tarik dari apa yang Joe bicarakan mengenai kayak yang penting ada etikanya karena segala macam. Sebenarnya masalah kritik dan juga produk dan kritik itu nggak bisa dipisahkan. Kita harus setuju itu ya. Setuju. Produk itu perlu dikritik kan sebenarnya. Yes, benar. Agar produk tersebut bisa maju gitu. Lebih maju, lebih Lebih maju berkembang gitu ya, gitu kan. benar. Mirisnya adalah reviewer ini kita ngomongin gak cuman di masalah reviewer ya, tapi kita juga ngalamin juga di beberapa poin. Ini aku kasih contoh ya, misalnya berita, pembawa berita atau penulis berita, mereka akan lebih senang, ini miris ya, akan lebih senang jika ada berita duka karena akan lebih banyak dilihat atau ditonton ya kan. Kayak misalnya ada, sorry ya kalau kayak bencana, kecelakaan dan segala macam, dibandingkan ya berita-berita soal achievement atau penghargaan, biasanya akan kalah saing gitu. Jauh. Nah ini pun sama nih mirisnya dengan reviewer itu akan lebih senang memberikan komen yang dalam tanda kutip pedes ya, atau dalam tanda kutip lain jahat gitu ya, dibandingkan emang memuji gitu. Karena orang atau audiens itu pasti akan lebih, nggak tahu ya, mungkin di beberapa kalangan tuh lebih suka kayak, wah ini restoran apa nih, kenapa dia dihujat sedemikian rupa. Dan kita tahu lah netizen di Indonesia kan banyaknya ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan udah mah ikut-ikutan mencela, nggak tahu konteksnya apa. Kayak Dewi Sandra aja salah gitu. Iya, salah sasaran. Iya, salah sasaran. Terus kemarin ngikutin bola nggak? Ngikutin bola nggak? Enggak. Ya, timnas Indonesia kemarin lawan Qatar U23 itu kan dicurangi, dalam tanda kutip ya, dicurangi oleh wasit. Netizen Indonesia itu menghujani Instagramnya si wasit. Padahal itu Instagram palsu yang buat orang Indonesia. Dia nggak tahu kalau Instagram asli wasitnya itu bukan itu. Ya namanya juga netizen, tapi rame. Instagramnya langsung rame, padahal bukan si wasitnya gitu. Ya balik lagi ke masalah tadi ya, masalah yang reviewer tadi ya. Itu emang mirisnya adalah kita ngerasa kayak review yang jujur tapi bagus itu jarang disukai. Orang lebih suka jujur tapi jelek atau bohong tapi jelek. Nah makanya antara bohong tapi jelek sama jujur tapi jelek ini tuh tipis banget gitu. Ya balik lagi, produk butuh kritik ya, selaku F&B pasti butuh kritik untuk masukan. Reviewer pun butuh F&B-nya untuk bisa mereview. Ya kalau semua F&B tutup, dia mau review apa? Mau review apa? Bener. Review McD. Bosan. Iya, McD kan kalau dikomplain bodo amat. Bodo amat McD mah. Iya. Jadi mungkin konteksnya adalah ya kalau bisa ya balik, bener kata Jo, kalau emang ada kritik, iya benar. kalau emang butuh kontennya silakan berkonten, tapi pahami masa yang dia bawa, karena kok dulu kan followersnya banyak ya. Followersnya termasuk yang banyak. Iya, jadi dia banyak. harus hati-hati karena orang jadi mudah digiring opininya. Benar. Gitu. Dan juga lebih paham lagi terhadap iklim di Indonesia sendiri, iklim netizennya itu kan lumayan banyak yang ini ya. Banyak yang nggak tahu ikut-ikutan aja gitu. Ya ikut-ikutan aja. Sehingga ya itu sih yang harus dipahami dari F&B-nya sih, emang harus mau nerima kritik. Dari reviewernya juga harus bisa ngerti gitu masa yang dia bawa ini akan seperti apa gitu, konten yang dia bawa ini akan berdampak apa gitu. Nggak apa-apa kritik, nggak apa-apa, cuman hati-hati dengan publikasi. Nah itu dia bahaya banget. Karena ya itu dia apa, follower dia kadang mungkin dibilang netizen yang agak ya sorry to say ya gitu kan, suka ikut tapi nggak tahu apa sih yang dikerjain gitu, ngikut ngeramein aja gitu kan. Yang ini dicaci maki, netizen ikut caci maki gini pas tanya emang
emang dia ngapain? Nggak tahu, ikut-ikutan aja gua mah. Ya itu banyak sih. Nah, terakhir dari Jo deh. Jadi Ya. tips untuk F&B dan untuk reviewer deh. Hmm. Secara jujur ya, secara Secara jujur, jujur. apa yang ingin Jo sampaikan untuk para F&B dan para reviewer makanan terhadap kasus ini? Silakan. Untuk para reviewer gitu kan, kalau bisa sebelum kalian ngomong depan kamera gitu kan, kalian harus pikirin dulu dampak-dampaknya gitu kan. Lebih ke ya kita harus punya, tetap attitude itu harus nomor satu gitu kan. Itu nomor satu. Nah kalau untuk dunia F&B gitu kan, kalian harus siap menerima kritik gitu kan, siap menerima kritik, pedas atau manis gitu kan, pedas atau manis. Pedas bukan berarti jelek gitu kan, gitu. Kalau review jelek itu udah pasti mematikan produk kalian gitu, dari reviewernya juga salah gitu kan. Nah juga kalau untuk dari F&B harus bisa ngebedain mana komplain, mana kritik atau saran, itu aja sih. Oke, kalau gitu berarti untuk episode pertama mengenai F&B dan reviewer kita cukupkan dulu ya. Sampai ketemu lagi di Minggu depan. minggu depan. Minggu depan. Tutup. Oke. Bye bye. Betul. See you. Sampai ketemu lagi.